Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati para sesepuh, bini sepuh, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muthalib Sukandar, Bapak Haji Sujudna, yang saya hormati Mas Amar Saifuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau dulu itu beliau jargonnya ojo lali kumise, yang sekarang ganti apa? Ojo lali sholat. Yang saya hormati Mas Haji Husnul Aqib, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, yang sering membersamai acara-acara Muhammadiyah di berbagai tempat. Yang saya hormati Pak Camat Mantub, Mas Wanto, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dan jajarannya, Ibu Muslimat, kemudian Mbak dari Fatayat, Bapak Ketua MBCNU Mantub, yang tadi diceritakan oleh Pak Ketua PCM sa-RT ya. Jadi satu RT, satu keluarga, apalagi berarti untuk membahas mantub itu selesai di RT 3 aja Pak. Ya. Ada Pak Yai Jalil, ada penjenengan, ada Pak Ustadz Jafar Sotik, sudah selesai. Cukup kumpul di RT 3 di salah satu rumah penjenengan, sudah selesai. Ya, ini luar biasa. Hadirin seluruhnya yang sangat kami hormati. Pertama sekali, marilah kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya semata. Pada siang hari ini kita bisa hadir di Gedung Mayangkara, Kecamatan Mantub. Jadi salah satu kekayaan Kecamatan Mantub yang beda dengan yang lain, yaitu Mantub punya Gedung Mayangkara. Ini bisa jadi satu paket Pak Camat ya. Setelah rekreasi di Sunan Derajat, WBL, terus di sini ditampilkan seni, tari buran atau apa, seperti di Bali itu ya, tari khas Lamongan. Jadi mereka sebelum pulang itu ada tampilan tari khas Lamongan di sini, dan kemudian pusat oleh-olehnya di sebelah. Itu insya Allah kalau begitu nanti Lamongan akan benar-benar apa? Segera terwujud kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Setelah dari sana mampir Namira, terus di sini nari sambil belanja oleh-oleh. Ini mungkin perlu dipikirkan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, nyuwun sewu sehat sedaya Bu nggih? Halo Bu, sehat Bu? Bapak-bapak sehat nggih? Suarane kenceng Ibu nggih. Sehat sedaya Bu? Sehat. Cara ditakoki ngoten, pilih pundi awake sehat loro-loron? Awake sehat kok loro-loron. Awake sehat gak duwe duit karo loro-loron duwite akeh. Pilih pundi Bu? Pilih awake sehat duwite pinter membantu kok. Nah, alhamdulillah panjenengan saya awake sehat, duwite nggih akeh. Alhamdulillah, kita syukuri. Kita bersyukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di Gedung Mayangkara dalam rangka memberikan dukungan pengukuhan mulai dari pimpinan Aisyah, pimpinan Nasihatul Aisyah, pimpinan Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan Muhammadiyah. Sehingga dukungan penjenengan ini menjadi penting untuk menguatkan doa yang tadi dipanjatkan Pak Camat maupun Mas Jafar lewat parianipun. Sehingga kalau karu-karune nganggo istilah napa? Manuk glatik. Tapi niku di dalamnya ada doa yang memberi harapan bahwa pimpinan yang baru ini segera untuk punya legacy ya, punya
Bahasa Jawanya duwe labet, punya asar dalam bahasa Arabnya, punya asar, duwe tinggalan. Jadi diberi kesempatan jadi pimpinan itu sebenarnya diberi ruang dalam waktu tertentu, ruang itu kemudian dimanfaatkan. Kita punya tinggalan selama 5 tahun itu opo wujudnya jadi pimpinan. Sehingga nyuwun sewu, kalau kita ingin punya tinggalan, harus sungguh-sungguh. Dan pimpinan yang sudah dipilih saya kira sudah memenuhi syarat. Yang pertama adalah bahasa Jawanya orangnya benar ya. Bahasa Arabnya as-sidqu, benar. Itu yang pertama. Benar ya. Jadi as-sidqu. Setelah benar, yang kedua ada syarat berikutnya pinter. Karena jadi pimpinan kan juga harus pinter, melebihi yang dipimpin. Punya kecakapan, punya kompetensi, punya cara untuk memimpin. Karena itu harus pinter. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Memang ada waktu yang diluangkan. Bahasa Jawanya apa? Kober. Ya. Tidak seperti tadi, selamat dan sukses, apa diucapi selamat dan sukses terus kursi ini noto dewe, betul saged noto. Ada waktu yang memang diluangkan. Jangan sampai untuk rapat saja tidak luang. Diundang siang itu kemudian apa? Nulis WA. Teman-teman, bapak-bapak mohon izin saya sibuk siang. Yuk, monggo Prof. Ya, selamat datang Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki. Oke. Monggo. Mendaftar hadirnya sana. Oke, selamat datang Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki di tengah-tengah kita. Saya lanjutkan. Tadi koper ya, jangan sampai diundang pagi sibuk, diundang siang izin capek ya, istirahat. Diundang malam, ada alasan lagi. Mohon maaf saudara-saudaraku, pada malam ini saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa saya wakilkan. Ya mesti tidak bisa diwakilkan, masa turu karena berjudi kok diwakilkan, tidak mungkin. Jadi kalau menjadi seperti itu tidak kober, tidak ada waktu yang diluangkan, tidak bisa jadi pemimpin. Dan masih ada satu syarat lagi, yang keempat itu seger, secara fisik sehat. Kemudian secara ekonomi bab 1 sudah selesai. Bab 1 itu apa? Halo. Bab 1 itu urusan dapur sudah selesai. Kalau nanti bab 1 belum selesai, berjuang ya terkendala. Bab 1 sudah selesai. Sehingga hidupnya tinggal ngurus bab 2, bab 3, bab 4 dan bab-bab berikutnya. Bab untuk apa? Mendarma baktikan dirinya dalam aktualisasi kehidupan bermasyarakat. Jadi sederhana, pimpinan untuk memimpin Muhammadiyah itu syaratnya 4 saja. Benar, pinter, kober, dan kemudian apa? Seger. Seger secara fisik, sehat walafiat, dan kemudian apa lagi seger tadi? Kantongnya juga seger. Bab 1 sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kenapa Muhammadiyah bisa melampaui 1 abad lebih? Sekarang milad tahun ini adalah milad ke-111. Jadi sudah 1 abad lebih 11 tahun. Kenapa bisa melampaui 1 abad lebih? Itu jawaban yang pertama,
karena kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Supaya kita ini tidak sombong. Jadi kenapa bisa lewat 1 abad? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa hal kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang begitu saja. Di dalam Al-Qur'an pertolongan itu akan datang itu dengan syarat ada kesungguhan dan kesabaran, ya. Jadi Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan mengantongi kesuksesan? Padahal Allah belum melihat siapa di antara kamu yang jahadu sungguh-sungguh dalam perjuangan hidupnya, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum melihat siapa di antara kamu yang bersabar dalam perjuangannya. Jadi pertolongan Allah itu akan datang ketika kita bersungguh-sungguh, dan yang kedua kita bersabar. Alasan yang kedua, kenapa Muhammadiyah bisa bertahan sampai 111 tahun dan mungkin lebih panjang lagi ke depan bersama saudara kita Nahdlatul Ulama juga yang sudah 1 abad. Yang kedua adalah karena yang dibawa oleh Muhammadiyah itu adalah manfaat. Ketika kita hidup itu membawa manfaat, maka kita akan bertahan lebih panjang, lebih lama. Jadi kemudian Allah mengisyaratkan fa ammaz zabadu fayadhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun buih untuk yang ada di atas air laut, maka ia akan sirna begitu saja. Tetapi apa-apa yang membawa manfaat bagi manusia, maka dia akan bercokol. Wa amma ma yang faun nas fayamkuthu fil ard, maka dia akan tetap bercokol dan bisa bertahan di bumi. Yang ketiga, kenapa kita bisa bertahan 111 tahun dan bahkan lebih banyak lagi? Nyuwun sewu, karena yang kita bawa adalah solusi kehidupan. Kita bukan troublemaker. Jadi bukan di mana saja kita menjadi masalah, tapi di mana saja kita berupaya untuk menjawab, untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada kebodohan, kita jawab dengan pendidikan. Ketika ada kegelapan, kita jawab dengan pencerahan. Ketika ada kehidupan masyarakat yang kurang sehat, kita jawab dengan kualitas kesehatan. Ketika kita memenuhi ketimpangan-ketimpangan sosial, kita turun untuk memberikan gerakan bantuan sosial seperti semangat Al-Quran surat Al-Ma'un. Jadi kemudian agama etik, agama yang kemudian menjunjung nilai-nilai moral hadir dalam kehidupan masyarakat, inilah yang memungkinkan dan menjamin kita untuk berlangsung lebih panjang lagi. Karena itu nanti kepada pimpinan yang terpilih, tentu programnya adalah linear dengan PP Muhammadiyah, dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, dan disesuaikan dengan kearifan lokal, potensi mantuk yang jargonnya adalah mantuk apa? Mantap. Saya ulangi, mantuk, Lamongan, mantapnya itu harus dibuktikan. Jadi lokal wisdom yang ada di mantuk ini.
Kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandamil, secara khusus saya melanjutkan pesannya Pak Kiai Dahlan, Pak Camat. Jadi benar harus siap ini. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Ya, jadi para pemangku wilayah terus kami sampaikan ini. Di mana saja Muhammadiyah hadir, di mana saja ada saudara kita Nahdlatul Ulama juga hadir di situ, daerah itu akan cepat akselerasi kemajuannya, akan cepat. Dan ini kita pastikan karena apa? Gerakan berpikirnya adalah gerakan berpikir yang realistis, gerakan berpikir yang berkemajuan, dan kemudian dilanjutkan untuk kemanfaatan bangsa. Terakhir, ini adalah acara resmi organisasi dan alhamdulillah ini hadir tokoh-tokoh politik. Ada Pak Profesor Zainuddin Maliki, ada Mas Amar, ada Mas Akib. Ya, yang tiga-tiganya insya Allah tahun ini akan berkontestasi menjadi caleg. Mudah-mudahan nanti ca-nya hilang, tinggal apa? Leg-nya. C-nya hilang, tinggal leg-nya. Dan kemudian jatah rezeki itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tapi hasil tidak menyelisih ikhtiar. Jadi tidak ada kampanye di sini. Kalaupun nanti profesor berdiri di sini, beliau ngaji. Karena judulnya adalah tabligh akbar. Tapi sebagai orang tua, ketua PDM, rumusnya sudah ada. Jadi dalam Al-Quran itu ada rumus begini, Prof. Kalau ingin jadi, itu rumusnya sudah sederhana, sudah ada. Dan itu teori Al-Quran. Fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna. Janjinya Allah apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Berikutnya, wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Maka barang siapa yang hidupnya itu akto, memberi manfaat, manfaatnya diberikan, ada ilmunya, ada potensinya, ada kebijakannya, dan apapun potensi yang ada diberikan. Akto, kalau bahasanya orang mantik sarser, ya. Wattaqo, dan itu didasari dengan ketakwaan, bukan pencitraan. Wasaddaqa bil husna, lan benerake kelawan kebagusan. Janjine Allah jelas, fasanu yassiruhu lil yusra, mula ingsun bakal maringi kegampangan marang dheweke kelawan dalan urip sing gampang. Quran. Berikutnya dilanjut ayat itu, wa amma man bahila wa amma man lan sapane wong bahila kang urip iku bakhil, tidak memberi manfaat. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. Wastaghna, apalagi kemudian memperkaya diri. Apalagi ditambah wa kadzdzaba bil husna, lan gorohake marang kebagusan. Ya. Sibuk membangun pencitraan misalnya. Janji Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Mula ingsun bakal maringi dalan urip marang wong iku kelawan dalan urip sing angel. Fasanu yassiruhu lil usra. Jadi saya kira Islam itu sudah lengkap, komplit, semuanya sudah ada, berbagai teori, dan teorinya Allah saya kira sudah tidak usah diuji lagi, apalagi diteliti. Teori yang luar biasa itu, dan kemudian kita tinggal mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir sekali, kami minta Aisyah Mantub, Nasihatul Aisyah Mantub, Muhammadiyah Mantub, dan pimpinan pemuda Muhammadiyah Mantub, ayo kita berkolaborasi dengan semua potensi yang ada di Mantub. Bahasa saya, dunya iki ombo lego, ayo tinggoni wong akeh, diurus bareng-bareng. Halo? Kurang enak di. Halo? Dunya iki lego ombo, ayo
akeh diurus bareng-bareng. Enak, luar biasa. Kalau pikirannya seperti itu, kita berjalan kemana saja pasti ketemu teman, ketemu saudara. Kalau pikiran mengklaim dunia sing apa digoni dhewe, nyuwun sewu, nondi wae mesti kepethuk rasane musuh. Mboten dulur tapi musuh. Mari hati kita tetap berkolaborasi dengan siapa saja. Dunia iki ombo lega, ayo digoni wong akeh, terus diatur, ditata bareng-bareng. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.